Teluk Persia atau yang juga disebut Teluk Arab merupakan perpanjangan dari Samudra Hindia. Teluk ini juga dipandang sebagai Laut Mediterania atau Laut Marginal Samudra Hindia. Teluk ini merupakan jalur perairan penting yang memisahkan semenanjung Arab dari Asia Barat Daya. Secara geografis, Teluk Persia terletak di antara wilayah Jazirah Arab dan negara Iran. Teluk ini membentang seluas 251.000 km persegi dengan panjang sekitar 990 km dan memiliki lebar bervariasi antara 55 hingga 340 km. Berbatasan dengan 8 negara, yaitu Iran di utara, Irak dan Kuwait di barat laut, serta Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman di selatan. Teluk ini berperan menghubungkan Laut Arab melalui Selat Hormuz di bagian tenggara. Teluk Persia adalah salah satu daerah terkaya di dunia dalam hal cadangan minyak dan gas alam. Wilayah pesisir Teluk Persia disebut-sebut sebagai tempat penyimpanan minyak mentah terbesar di dunia. Penguasaan atas cadangan minyak mentah ini menyebabkan banyak perang, pertikaian, dan pertempuran di wilayah tersebut. Beberapa konflik yang signifikan yang terjadi di wilayah ini adalah Perang Iran-Irak tahun 1980-an dan Perang Teluk Persia pada tahun 1990-an. Untuk lebih mengenal tentang Teluk Persia, inilah beberapa fakta menarik tentang Teluk Persia yang sudah berhasil kami rangkum. Teluk Persia terbentuk sekitar 500.000 tahun yang lalu. Sementara bentuknya saat ini tercapai karena perubahan geologis selama jutaan tahun. Para ahli geologi mengatakan bahwa Teluk Persia mulai terbentuk sekitar 500.000 tahun yang lalu. Kawasan ini terletak di antara dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia di utara dan lempeng Arab di selatan yang bergerak saling bertabrakan. Tabrakan ini menghasilkan pegunungan Zagros di Iran dan mengakibatkan terbentuknya cekungan di selatan pegunungan tersebut yang kemudian menjadi dasar Teluk Persia. Pada masa selanjutnya, sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan air laut di kawasan ini mengalami fluktuasi besar akibat zaman es terakhir. Ketika es mencair dan permukaan laut naik, wilayah yang sebelumnya daratan rendah berubah menjadi perairan laut. Proses ini menjadikan Teluk Persia sebagai salah satu wilayah perairan dangkal yang memiliki dasar laut kaya sedimen, terbentuk dari erosi pegunungan Zagros, serta sungai-sungai besar Mesopotamia, seperti Sungai Tigris, Efrat, dan Karun yang mengalir ke dalamnya. Teluk Persia memiliki banyak pulau. Teluk Persia adalah rumah bagi banyak pulau seperti Bahrain yang merupakan salah satu negara Jazirah Arab. Secara geografis, pulau terbesar di Teluk Persia adalah Pulau Qesem yang dimiliki oleh Iran dan terletak di Selat Hormuz. Selain dua pulau tersebut, pulau-pulau penting lainnya di Teluk Persia termasuk Pulau Tun Besar, Tun Kecil dan Kis yang dikelola oleh Iran, Pulau Bubian yang dikelola oleh Kuwait, Pulau Torut yang dikelola oleh Arab Saudi, dan Pulau Dalma yang dikelola oleh Uni Emirat Arab. Dalam beberapa tahun terakhir, juga telah terjadi penambahan pulau-pulau buatan untuk objek wisata seperti The Ward Island di Dubai dan The Pier Island di Doha.
Pulau-pulau Teluk Persia seringkali juga penting secara historis yang telah digunakan di masa lalu oleh kekuatan kolonial seperti Portugis dan Inggris dalam perdagangan mereka atau sebagai akuisisi untuk kekaisaran mereka. Teluk Persia dinamakan berdasarkan kekaisaran Achaemenid atau Persia kuno. Sebelum diberi nama yang sekarang, Teluk Persia disebut dengan banyak nama yang berbeda. Bangsa Asyur menyebut tempat ini dengan Bitter Sea atau Laut Pahit. Teluk Persia juga dikenal dengan banyak nama berbeda sepanjang sejarah. Dalam teks-teks Babilonia, teluk ini disebut sebagai laut di atas Akkad. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Kekaisaran Achaemenia atau Achaemenid mendirikan kekaisaran kuno pertama di Persia atau yang juga dikenal sebagai Persia kuno di wilayah barat daya dataran tinggi Iran. Setelah itu, teks-teks Yunani menyebut perairan di sekitar provinsi itu sebagai Persikon Kolpos atau Teluk Persia. Teks-teks yang dihimpun dari tahun 550 hingga 330 sebelum Masehi menyebut teluk itu dan beberapa wilayah di Jazirah Arab sebagai Pars atau Laut Persia. Hal ini menyoroti kedaulatan dan kekuasaan yang dinikmati oleh Kekaisaran Persia atas seluruh wilayah itu. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, kontroversi terkait nama ini mulai muncul seiring dengan kebangkitan nasionalisme Arab. Beberapa negara Arab, terutama setelah berakhirnya kolonialisme Barat, mulai menggunakan istilah Teluk Arab sebagai upaya untuk menghapus asosiasi dengan Iran. Pergeseran ini semakin dipolitisasi karena ketegangan politik antara Iran dan negara-negara Arab, terutama setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Meski demikian, nama Teluk Persia tetap diakui oleh mayoritas organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penggunaan istilah ini dianggap mencerminkan sejarah geografis dan budaya yang mendalam, meskipun beberapa negara Arab tetap mempromosikan istilah alternatif. Hingga kini, perdebatan mengenai nama Teluk Persia menjadi simbol persaingan politik dan budaya antara Iran dan negara-negara Arab di kawasan ini. Dikenal sebagai waduk minyak dunia karena memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar. Teluk Persia dan wilayah pesisirnya merupakan sumber minyak bumi tunggal terbesar di dunia dan industri terkait mendominasi wilayah tersebut. Wilayah ini juga berfungsi sebagai jalur transit minyak dari Kuwait, Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab. Sekitar 30% minyak dunia dipasok oleh ladang-ladang minyak yang terdapat di wilayah ini. Selain itu, yang menjadi masalah bukan hanya ketersediaan minyak, tetapi juga kemudahan pengadaannya. Minyak mudah diekstraksi di sini, sehingga biaya produksi lebih rendah, kapasitas produksi tinggi, kualitas minyak mentah tinggi, kemudahan transportasi, dan kemungkinan menemukan cadangan baru di masa mendatang. Selain itu, ladang minyak Safarinya, yang merupakan ladang minyak lepas pantai terbesar di dunia, terletak di perairan Teluk Persia. Berdasarkan data terbaru, Teluk Persia memiliki 730 miliar barel minyak dan lebih dari 70 triliun meter kubik gas alam. Negara-negara di sepanjang teluk memiliki beberapa industri berbasis minyak bumi, dan banyak industri konsumen juga berkembang pesat. Teluk Persia memiliki beberapa pelabuhan laut, pelabuhan, dan terminal minyak penting. Banyak pelabuhan penting yang terletak di Teluk Persia atau Teluk Arab. Beberapa yang menonjol adalah Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Mashhar, Pelabuhan Abu Dhabi, dan Al-Faw. Bandar Abbas merupakan fasilitas pelabuhan penting di bagian selatan Iran. Terletak di Selat Hormuz, pelabuhan ini terbagi menjadi dua area, pelabuhan baru yang dikenal sebagai Zona Ekonomi Khusus Pelabuhan Shahid Rajai, dan pelabuhan lama yang disebut Bandar Shahid Bahonar. Ini adalah fasilitas besar yang menangani berbagai macam produk dan kargo.
Fasilitas ini juga berfungsi sebagai pangkalan angkatan laut. Ekspor utama meliputi oksida merah, buah kering, kacang almond, kurma, area krom, dan lain-lain. Wilayah ini mengalami iklim yang terkenal dengan badai petir dan badai air yang terjadi sesekali. Teluk Persia memiliki iklim yang khas, yaitu iklim gurun subtropis dengan suhu tinggi dan kelembapan yang bervariasi sepanjang tahun. Suhu di wilayah Teluk Persia dapat sangat ekstrim selama musim panas yang berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober. Suhu siang hari seringkali melebihi 40 derajat Celcius dengan puncak suhu mencapai 50 derajat Celcius di beberapa daerah. Kelembapan udara di Teluk Persia sangat tinggi, terutama di wilayah pesisir. Pada musim panas, kelembaban dapat mencapai 90% yang memperparah efek panas dan membuat kondisi tidak nyaman. Kombinasi suhu tinggi dan kelembaban menciptakan kondisi panas yang sangat menyengat. Badai debu dan kabut asap biasa terjadi, terutama di musim panas. Selain itu, samal yang merupakan jenis angin yang bertiup di musim panas cukup kencang. Musim gugur ditandai dengan puting beliung dan angin yang mencapai kecepatan 95 mil per jam atau sekitar 153 km per jam. Teluk Persia memiliki 200 mata air tawar di dasarnya. Teluk Persia memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi dibandingkan dengan banyak perairan laut lainnya di dunia. Rata-rata kadar garam di Teluk Persia berkisar antara 37 hingga 41 ppt atau part per thousand, jauh di atas rata-rata samudra global yang sekitar 35 ppt. Menariknya, selain kadar garam yang tinggi di perairannya, Teluk Persia atau Teluk Arab ternyata memiliki sekitar 200 mata air tawar di dasar lautnya dan 25 di pantainya, yang sebagian besar bermula dari pegunungan Zagros di Iran. Air tawar yang masuk ke Teluk Persia sebagian besar terbatas pada limpasan pegunungan Zagros di Iran dan pegunungan Turki dan Irak. Perairan Teluk Persia merupakan rumah bagi beberapa makhluk laut yang aneh dan tidak biasa. Meskipun kondisi lingkungannya seringkali ekstrim, seperti salinitas tinggi dan suhu air yang panas, kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna laut yang unik. Beberapa di antaranya telah beradaptasi secara khusus dengan kondisi lingkungan yang menantang. Satwa liar di Teluk Persia sangat beragam dan unik karena distribusi geografis Teluk Persia dan keterisolasiannya dari perairan internasional yang hanya dibatasi oleh Selat Hormuz yang sempit. Teluk Persia telah menjadi rumah bagi beberapa flora dan fauna laut yang paling menakjubkan, beberapa di antaranya hampir punah atau berisiko serius terhadap lingkungan. Teluk Persia adalah habitat penting bagi dugong dugan atau yang dikenal juga sebagai sapi laut, mamalia laut pemakan lamun yang terancam punah. Selain itu, beberapa spesies lumba-lumba seperti lumba-lumba hidung botol juga ditemukan di perairan ini. Teluk Persia juga merupakan rumah bagi dua spesies penyu, yaitu penyu hijau dan penyu sisik. Mereka menggunakan pantai-pantai di kawasan ini untuk bertelur. Namun, populasi hewan laut yang unik ini terkena dampak akibat pembangunan pulau buatan di sepanjang pantai dan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak. Lebih dari 700 spesies ikan, sebagian besar asli ditemukan di Teluk Persia atau Teluk Arab. Teluk ini menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan, termasuk ikan kerapu, barakuda, dan kakap. Moluska seperti tiram dan kepiting juga banyak ditemukan yang mendukung sektor perikanan lokal. Sebagian besar merupakan ikan endemik di perairan teluk dan bergantung pada terumbu karang untuk makanan dan tempat berlindung. Sebagian besar terumbu karang cukup berbatu, tetapi beberapa merupakan terumbu karang yang terletak sangat jauh satu sama lain. Kelangkaan karang dikaitkan dengan masuknya sungai Efrat dan Tigris
yang membawa sejumlah besar sedimen dan menyebabkan perbedaan salinitas dan suhu yang sangat besar. Karang secara umum tidak dapat mengatasi variasi ini, namun terumbu karang terdapat di sepanjang pantai Teluk Persia. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan terumbu karang Teluk Persia telah menurun drastis yang menjadi penyebab kekhawatiran. Penyebabnya adalah pemanasan global dan juga sikap negara-negara di sepanjang teluk. Hutan mangrove ditemukan di sepanjang pantai Teluk Persia. Bakau di perairan teluk membutuhkan aliran pasang surut tertentu dan campuran sempurna antara air tawar dan air asin untuk tumbuh. Bakau menciptakan ekosistem perairan yang unik dan berfungsi sebagai tempat berkembang biak dan bersarang bagi berbagai jenis ikan, serangga, burung, dan kepiting. Hutan bakau ditemukan di sepanjang pesisir Teluk Persia seperti di Hormozgan, Bushehr, dan Sistan Balukistan. Hutan bakau dikelola oleh masyarakat etnis seperti Baluch dan Bandari bersama dengan pemerintah. Masyarakat setempat memanfaatkan hutan bakau secara berkelanjutan untuk menangkap ikan dan memperoleh kayu serta produk non-kayu. Sebelumnya, kayu dari pohon-pohon ini digunakan sebagai bahan bakar, tetapi kini daunnya digunakan sebagai pakan unta, sedangkan bunganya digunakan untuk memperoleh madu. Karena merupakan habitat laut yang unik, hutan bakau juga dimanfaatkan untuk membudidayakan udang dan spesies ikan lainnya. Ada juga hutan bakau lainnya, misalnya hutan bakau di Hamir dan Kesem yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.